Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari teks hikayat. Materi yang akan kita pelajari meliputi arti hikayat, karakteristik hikayat, mengidentifikasi nilai dan unsur intrinsik hikayat, majas dalam hikayat, mengembangkan hikayat menjadi cerita pendek. Demikian ada 5 materi yang akan kita. Tujuan pembelajaran teks hikayat ini pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Kedua, mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat. Ketiga, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Keempat, mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Hikayat diartikan sebagai karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi sejarah, silsilah, biografi, atau cerita yang mengisahkan kehebatan dan kepahlawanan anggota kerajaan atau bangsawan. Contoh hikayat yang sangat terkenal di Nusantara adalah diantaranya hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat Malin Deman, dan sebagainya. Karakteristik hikayat. Dalam hal ini ada 9 karakteristik hikayat. Pertama, bentuknya. Dari sisi bentuk, hikayat umumnya adalah prosa. Kemudian dari aspek istana sentris, kisah cerita tentang kaum bangsawan atau kerajaan yang hidup di istana. Kemudian aspek lisan, cerita dikisahkan turun-temurun secara lisan. Kemudian aspek anonim, artinya nama pengarang hikayat itu tidak diketahui. Kemudian yang kelima, aspek bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu lama atau bahasa daerah, seperti kata-kata hatta, maka, sebermula, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, pralogis. Banyak kisah mustahil, tak sesuai logika atau ilmu pengetahuan. Kemudian dari aspek tokoh, tokohnya ada manusia dan hewan. Kemudian fungsinya adalah sebagai media pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, karakteristik atau ciri-ciri hikayat adalah pengaruhnya, yaitu kebanyakan hikayat dipengaruhi oleh budaya Hindu atau agama Hindu, Islam, dan kebudayaan daerah. Anak sekalian, unsur intrinsik yang ada di dalam hikayat pertama adalah tema atau ide pokok yang ada di dalam hikayat. Kemudian yang kedua adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis atau pencerita kepada pendengar atau pembacanya. Kemudian nilai-nilai yang ada di dalam hikayat itu, ada nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah latar. Nah, ini latar tempat, latar waktu, dan suasana. Ini menggambarkan tentang di mana tempat hikayat itu ada atau terjadi. Kemudian waktunya kapan, suasananya bagaimana. Kemudian alur atau jalan ceritanya hikayat. Dan konflik, artinya pertentangan atau perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh yang ada di dalam hikayat. Kemudian tokoh dan watak. Ya, jadi tokohnya bagaimana, siapa, kemudian wataknya bagaimana. Ini semuanya nanti unsur intrinsik ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut, kemudian kita pahami secara keseluruhan dengan baik. Demikian anak sekalian tentang teks hikayat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan selalu gembira, karena dengan gembira insya Allah kita selalu sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.